Jokowi, tuh si Mbah Amin kasih tutorial cara buktikan ijazah asli. Mula-mula agak meragukan karena sepertinya kurang masuk akal bahwa seorang presiden di negeri Republik Indonesia yang demikian besar ini, kalau betul itu memang telah memasukkan ijazah SD, SMP, SMA-nya. Demikian juga Pak Jokowi, please do come to PN Jakarta Selatan. Ya cukup mungkin 10 menit ya. Pak Jokowi tunjukkan ini loh ijazah saya yang asli. Halo Pak Amin, Pak Jokowi gitu-gitu presiden loh, gitu-gitu pemimpin bangsa loh. Ngapain ngurusin isi kepalanya Bang Tri sama Sugignur? Sementara orang-orang yang berpikir sehat kan gampang kan ngelihatnya kan. Misalnya konfirmasi saja sama sekolahnya. Toh orang-orangnya masih banyak yang hidup, masih banyak yang ada dan bisa memberi testimoni secara clear. Bahkan UGM kemarin sudah memberikan keterangan resmi. Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti lulusan berdasarkan dokumen yang Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Pak Jokowi, kayaknya Mbah Amin itu butuh dikasih tutorial cara buktikan ijazah asli. Dalam batas-batas tertentu, Mbah Amin mungkin mewakili segenap perasaan sebagian rakyat Indonesia. Perasaan kenapa? Untuk masalah sepele itu terasa begitu terbelit-belit dan bertele-tele. Kenapa ya? Terasa begitu sulit untuk membuktikan keaslian ijazah Pak Jokowi. Itulah kemudian yang agaknya membuat Mbah Amin ini berpikir seperti itu, meminta kesediaan Pak Jokowi untuk hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Mbah Amin kemudian memberi contoh memperlihatkan dirinya saat menunjukkan ijazah yang beliau miliki sedari SD hingga jenjang dokternya. Tapi masalahnya adalah itu cara berpikirnya Amin Rais. Dan sudah diketahui akibat dari cara berpikirnya itu Mbah Amin Rais lebih memilih engklek bila Pak Jokowi menang Pilpres, pernah pilih dukung Prabowo, memilih percaya Ratna dikebukin, dan banyak pilihan aneh lainnya. Cara berpikirnya itu terbukti malah memberi output yang salah melulu. Jadi sebaiknya tidak perlu diikuti rasa digagas. Biarin saja si Mbah Amin itu ngomong apa saja, ya terserahlah. Lagian kenapa sih tiba-tiba Mbah Amin ini lagi-lagi muncul lagi? Kemunculannya pun nyatanya hanya memperkeruh di permasalahan yang remeh-temeh. Muncul dan nimbrung di masalah yang kelasnya itu ecek-ecek. Sebenarnya katanya Bapak Reformasi kok masih ngurus hal-hal begituan receh. Tapi agaknya memang begitulah ya kelas Amin Rais, kelas yang tidak sangat berkelas. Bapak Reformasi, dokter keluaran Amerika Serikat, mantan guru besar dan profesor UGM, mantan pimpinan ormas sebesar Muhammadiyah, pendiri PAN, dan terakhir pendiri Partai Umat. Kok mainannya samaan dengan Bambang Trimulyono yang nggak punya teman lain? Si Mbah nggak punya circle yang lebih keren gitu? Facebookan dong, atau Mbak ini perlu healing panjang kayaknya. Perlu menyiapkan diri untuk hal yang lebih besar. Apa itu? Ya misalnya Pak Jokowi sebentar lagi kan meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung. Atas tentunya perasaan Amin akan semakin seperti diiris-iris, perih, pedih. Ya sementara dadanya akan mendadak sesak. Sirik banyak pertanyaan yang tak perlu jawabannya, kemudian berkecamuk di dada Mbah Amin. Kenapa sih Mbah Amin ini begitu sakit hati? Jangan-jangan dibangun bendungan juga ekonomi Indonesia, tahan guncangan, utangnya banyak, tapi nggak bikin susah. Sudah gitu anak-anaknya nggak bikin ulama macam-macam lagi. Kenapa bisa menyenangkan begitu ya? Soal Pak Jokowi, ada baiknya untuk membalas pesan dari Mbah Amin Rais. Itu Pak Jokowi juga bikin video yang berisi tutorial bagaimana cara menjadi presiden hingga 2 kali. Dijamin deh, Mbah Amin akan tambah nyesek. Maksudnya, kenapa ketika sudah sejauh ini masih ada saja orang yang TOLOL yang mempermasalahkan ijazah dan sekolah Pak Jokowi?
Amin Rais kembali berulah, ya kini berani sindir ijazah Jokowi. Ketua Majelis Surat Partai Umat ikut bersuara terkait dengan tudingan ijazah palsu SD, SMP, dan SMA Jokowi. Video berdurasi 1 menit, ia juga meminta Presiden Jokowi untuk datang ke istana di sidang gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mantan Ketua MPR RI periode 1999 sampai 2004 ini menganggap gugatan Bambang Tri termasuk kurang masuk akal. Kurang masuk akal bahwa seorang Presiden Republik Indonesia demikian besar kalau itu memang telah memasukkan ijazah SD, SMP, dan SMA. Katanya gugatan saudara Bambang Tri terhadap ijazah SD, SMP, dan SMA yang memiliki Pak Jokowi itu akhirnya diduga keras merupakan ijazah palsu. Maka tinggal menunjukkan Amin Rais pun dalam video itu juga menunjukkan ijazah kepunyaannya dari tingkat SD, SMP, sampai lulus PhD. Katanya, please Pak Jokowi datang saja ke PN Jaksel, mungkin 10 menit. Menunjukkan ini loh ijazah asli, caption yang tertulis dalam video itu. Pak Jokowi, kayaknya Mbah Amin itu butuh dikasih tutorial cara buktikan ijazah asli. Dalam batas-batas tertentu, Mbah Amin mungkin mewakili segenap perasaan sebagian rakyat Indonesia. Perasaan kenapa? Untuk masalah sepele itu terasa begitu terbelit-belit dan bertele-tele. Kenapa ya? Terasa begitu sulit untuk membuktikan keaslian ijazah Pak Jokowi. Itulah kemudian yang agaknya membuat Mbah Amin ini berpikir seperti itu, meminta kesediaan Pak Jokowi untuk hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Mbah Amin kemudian memberi contoh memperlihatkan dirinya saat menunjukkan ijazah yang beliau miliki sedari SD hingga jenjang dokternya. Tapi masalahnya adalah itu cara berpikirnya Amin Rais. Dan sudah diketahui akibat dari cara berpikirnya itu Mbah Amin Rais lebih memilih engklek bila Pak Jokowi menang Pilpres, pernah pilih dukung Prabowo, memilih percaya Ratna dikebukin, dan banyak pilihan aneh lainnya. Cara berpikirnya itu terbukti malah memberi output yang salah melulu. Jadi sebaiknya tidak perlu diikuti rasa digagas. Biarin saja si Mbah Amin itu ngomong apa saja, ya terserahlah. Lagian kenapa sih tiba-tiba Mbah Amin ini lagi-lagi muncul lagi? Kemunculannya pun nyatanya hanya memperkeruh di permasalahan yang remeh-temeh. Muncul dan nimbrung di masalah yang kelasnya itu ecek-ecek. Sebenarnya katanya Bapak Reformasi kok masih ngurus hal-hal begituan receh. Tapi agaknya memang begitulah ya kelas Amin Rais, kelas yang tidak sangat berkelas. Bapak Reformasi, dokter keluaran Amerika Serikat, mantan guru besar dan profesor UGM, mantan pimpinan ormas sebesar Muhammadiyah, pendiri PAN, dan terakhir pendiri Partai Umat. Kok mainannya samaan dengan Bambang Trimulyono yang nggak punya teman lain? Si Mbah nggak punya circle yang lebih keren gitu? Facebookan dong, atau Mbak ini perlu healing panjang kayaknya. Perlu menyiapkan diri untuk hal yang lebih besar. Apa itu? Ya misalnya Pak Jokowi sebentar lagi kan meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung. Atas tentunya perasaan Amin akan semakin seperti diiris-iris, perih, pedih. Ya sementara dadanya akan mendadak sesak. Sirik banyak pertanyaan yang tak perlu jawabannya, kemudian berkecamuk di dada Mbah Amin. Kenapa sih Mbah Amin ini begitu sakit hati? Jangan-jangan dibangun bendungan juga ekonomi Indonesia, tahan guncangan, utangnya banyak, tapi nggak bikin susah. Sudah gitu anak-anaknya nggak bikin ulama macam-macam lagi. Kenapa bisa menyenangkan begitu ya? Soal Pak Jokowi, ada baiknya untuk membalas pesan dari Mbah Amin Rais. Itu Pak Jokowi juga bikin video yang berisi tutorial bagaimana cara menjadi presiden hingga 2 kali. Dijamin deh, Mbah Amin akan tambah nyesek. Maksudnya, kenapa ketika sudah sejauh ini masih ada saja orang yang TOLOL yang mempermasalahkan ijazah dan sekolah Pak Jokowi. Amin Rais kembali berulah, ya kini berani sindir ijazah Jokowi. Ketua Majelis Surat Partai Umat ikut bersuara terkait dengan tudingan ijazah palsu SD, SMP, dan SMA Jokowi. Video berdurasi 1 menit, ia juga meminta Presiden Jokowi untuk datang ke istana di sidang gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Indonesia
bangsa ke abadi nan jaya.